Baik, selamat pagi Pak Heri. Pagi, Coach. Saya Merin, Coach. Dari siapa? Merin. Oh, Merin. Oke. Lagi di rumah sekarang, Merin? Gimana? Lagi di rumah sekarang? Iya, Coach. Lagi di rumah. Sehat tapi ya? Sehat. Coach, Oke. boleh nanya nggak, Coach? Boleh. Gimana? Saya ini punya 2 akun. Yang satu kan pernah dipakai robot, Coach. Nah, posisi Iya. yang pernah dipakai robot itu sekarang tuh locking. Oke. Terlocking gitu loh. Jadi posisinya Hmm. lumayan gede lockingannya. Oke. Makanya udah lama sih ini berapa bulan gitu loh. Oke. Makanya Yang satu, kira-kira huh? bisa bantu solusinya nggak, Coach? Oke. Itu robotnya robot dari mana? Aduh, aku lupa. Soalnya 2 kali sih ganti robot itu waktu itu kemarin kan aku dari Pak Dian. Oke. Hmm. Kemarin pertama itu langsung dari Pak siapa tuh? Pak Charlie. Pak Charlie, betul. Nah, terus setelah itu ganti lagi Hmm. yang kayak ngikutin orang punya tradingan Sinyal. gitu loh, apa namanya? Oke. Saya nggak ngerti Iya. bahasanya. Nah, Copy trade itulah ya? gitu. Jadi sekarang Yang, posisinya locking gitu loh. Lockingnya tuh huh? dia 0,2 sama 0,5 lot. 0,2 sama 0,5 lot itu bukan locking kan dong? Dua-dua 0,2 sell, 0,2 buy, 0,5 sell, 0,5 buy. Oh gitu. Jadi total Panas 0,4, jadi. 1,4 ya? Iya. Oke. Itu di pair apa? Gimana? Itu di pair Pakai apa? dia euro Emas ya? emas. Semuanya di emas ya? Iya, semuanya terposisi di emas. Oke, yang paling rendah di berapa selnya? Kalau untuk selnya paling rendah itu saya sambil lihat. 1882. Sorry, 1857. 18,57. Itu yang buy. Oh, yang Yang sell. 57 harusnya udah profit ya? Yang sell ya? Profit, tapi pasangannya Buy. buy-nya Buy-nya di berapa? 1915 posisi. 19,15. Iya. Oke, yang 0,2 sama 0,5 sama-sama di posisi itu. Enggak, berbeda. Yang 0,5 buy-nya 1903. Oke. Ini solusi dari saya, mungkin yang Sell-nya memang udah profit semua. oke. Karena sekarang posisi harga kan di 18,25-an kan? Berarti yang paling rendah sell tadi di 18,5 berapa? Sorry? 57. 57. Itu yang 0, berapa? 0,2. 0,2 itu masih bisa dibuka sih. Jadi nanti biarin aja dulu ya. Pergerakan harga sekarang biarin dulu. Nanti di kisaran 55 itu dibuka yang 0,2. Jadi dipasang apa namanya? Stop loss-nya aja, stop loss atau take profit. Di posisi sorry coach, di posisi berapa yang 1857 itu dibuka? Ini catat dulu ya. Iya, saya catat, makanya saya catat. Dibuka posisi sell-nya yang 0,2 dulu di 18,56 atau 55 boleh dibuka. Oh, sorry, dibuka 18,56 atau 55 ya? Iya, 0,2 dulu ya, kita coba. Iya, 0,2. Iya, kenapa sekarang nggak boleh dibuka? Karena memang masih banyak resisten. Tapi kalau memang area 54 itu lewat, potensi harganya naik bisa sampai ke level 1880-an lagi. Jadi di atas nanti kita bisa ambil lockingan lagi. Jadi intinya tugas kita itu adalah memperkecil lockingan yang ada. Tadi kan yang paling rendah itu kan di 18,57, di atasnya 19,15 ya. Iya, 19,15. Nah, usahakan koncanya itu tetap makin kecil, makin jaraknya makin sedikit. Oh gitu. Jadi gini coach, maksud saya berarti ketika harga masuk ke 18,55 atau 56, saya lepas ambil lagi ya? Nggak usah, biarin aja. Oh, Kalau kita lepas, biarin aja, karena kan buy-nya di atas tuh. Jadi artinya kita open buy 0,2. Oh, berarti biarin aja bergerak buy 0,2, 0,5, 0,5 ya sell-nya ya? Iya, betul. Nanti di level 1867, 1867 ya?
itu di sell lagi 0,2. Sell lagi ya, locking lagi ya, 0,2 Locking lagi ya. 0,2. Nanti kita lihat reaksinya. Itu dulu DPR-nya, jangan terlalu banyak. Nanti setelah dari situ kalau memang berhasil, nanti kita buat strategi lagi. Yang pasti kalau untuk level sekarang itu harganya dibiarin aja dulu. Karena sekarang kan tertahan di area 1833. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, itu karena ikut copy trade, nanti orang yang master trading itu masih bisa trading nggak atau udah lepas, udah nggak di Enggak, saya udah manual, buat manual udah semuanya. manual. Oke, udah manual ya. Udah bagus. Udah manual. Ya udah, kalau itu dicatat aja dulu, nanti diingat kalau sudah di harga itu bisa dicoba dilepas ya. Oke, siap. Terima kasih ya coach ya buat sarannya. Terakhir. Ini posisi equity-nya berapa? Nah, equity-nya ini masih besar nggak buat nahan pergerakan? 2144. 2.400 ya? 2.150-an. Oke, 2.150. Oke, masih oke ya. 0,2 kita buka, nanti kita coba ya. Iya. Oke. Oke, makasih coach. Baik. Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi, Kut. Ya, sehat semua ya? Iya. Oke, ini ada yang dari rumah nggak nih? Ada juga ya, yang dari rumah. Jadi untuk info untuk teman-teman yang bisnis kantor ya, jadi besok udah mulai udah connect. Oke. Udah mulai bisa datang ke kantor ya. Divisi bisnis semuanya besok udah bisa masuk kantor. Jadi hari ini kita coba Zoom dulu untuk info juga teman-teman mungkin belum baca di WA group ya. Oke baik, langsung aja kita mulai ya. Udah jam 9.45. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat. Pagi hari ini seperti biasa, saya Irsan Perdana Putra akan menganalisa pergerakan harga baik secara teknikal secara teknikal kita akan melihat seperti apa tren pergerakan harganya, peluang-peluang yang kita bisa ambil hari ini, dan juga kita akan melihat data-data apa yang akan dirilis hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, ya baik dari kantor juga ada nih, dan juga teman-teman yang dari rumah, semoga dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas, kita berdoa dulu agar semua kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran, dan juga kita diberikan lindungan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Baik, selesai? Oke, teman-teman, kita langsung aja masuk ke kalender ekonomi di investing.com. Kita akan melihat data apa yang akan dirilis pada hari ini. Tanggal 7 ya, 7 September 2021. Oke, teman-teman bisa dilihat di layar, sebenarnya untuk hari ini secara fundamental atau data-data yang akan dirilis ini cenderung masih ke medium. Namun ada data yang akan dirilis dan ini menjadi perhatian pasar juga terkait dengan suku bunganya Australian dollar atau Aussie ya. Nah, ini memang kalau kita melihat dari data, kemungkinan besar untuk rilis dari suku bunga akan sama seperti forecast-nya atau seperti sebelum-sebelumnya 0,1%. Nanti yang menjadi fokus pasar adalah pernyataan dari gubernur dari Bank Sentralnya Australia, ya, RBA. Nah, itu yang nanti akan diamati oleh pasar. Namun kalau kita melihat dari historical sebelumnya, bahwa kecenderungan dari rilis data ini akan membuat Australia dollar itu melemah, ya. Dari beberapa kali suku bunga itu memang Australia dolarnya melemah. Nanti kita akan lihat secara teknikalnya untuk pergerakan Australia dolar ya. Kemudian untuk hari ini itu aja ya. Ini ada lagi berita yang high impact ya, hanya di kawasan Eropa. Ini sentimen ekonomi jauh Jerman. Ini juga medium sebenarnya untuk impact-nya ke pasar.
Dan untuk Amerika Serikat, ini nggak ada berita ya malam hari ini, atau masih ke low beritanya. Oke, jadi itu secara kalender ekonomi atau data yang akan dari hari ini. Kita langsung masuk ke teknikal. Baik, menyambung dari yang kemarin ya. Jadi kita analisa dulu dari indeks dolar. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa indeks dolar ini masih dalam tren penurunan ya setelah uptrend dari trendline ini di breakout. Garis biru yang berwarna transparan ini adalah uptrend dan sudah berhasil di breakout ya. Ini di level ini 92.7 ini adalah critical levelnya, namun berhasil di breakout. Harga sempat retest ke 92.7, namun tertekan lagi karena memang area itu udah di breakout. Dan sekarang kalau kita mengacu pada teknikal, pergerakan indeks dolar ini berada di bawah dari trendline atau downtrend line ya. Dan teman-teman bisa lihat bahwa pergerakan memang kemarin cenderung flat ya, masih di kisaran 92.1. Namun kalau kita melihat sekarang pergerakan ini akan lebih cenderung ke bawah atau ke level support. Level support selanjutnya yang mungkin akan menjadi target penurunan indeks dolar ini ada di kisaran 91.8. Ya, jadi ini potensi penurunannya yang terdekat ya. Dan next, jika memang support ini berhasil di breakout, maka selanjutnya penurunan dolar akan bisa ke level 91.5. Namun kalau kita melihat dari data-data juga yang belum ada yang terlalu high impact mempengaruhi dolar, maka kemungkinan besar range-nya pun masih akan sempit di kisaran 92.1, ini sebagai resisten dari downtrend line, dan juga di level support 91.8. Inilah range-nya untuk indeks dolar, dan kecenderungannya untuk indeks dolar ini turun ya. Ya, kemarin kita bahas pergerakan harga di bawah ya, dan kita punya prediksi bahwa pergerakan akan terkoreksi positif ya ke level resisten, dan memang sempat naik. Namun di level ini belum sampai ke resisten sih, tapi sudah ada tekanan dari seller, yang artinya memang pergerakan hari ini kecenderungan untuk turun dalam range yang sempit. Seperti itu ya teman-teman untuk indeks dolar gambarannya. Sekarang kita masuk ke forex. Kita analisa euro. Ya. Ya, sama seperti dolar yang kemarin mengalami koreksi positif ya, euro juga kemarin kita bahas pergerakannya masih di level resisten. Dan kita rekomendasikan untuk sell ya kemarin karena memang area kemarin merupakan area resisten atau harga tahanan atas, dan memang terkoreksi nih. Sama seperti kenaikan dolar yang positif, euro juga terkoreksi negatif nih sampai ke level 1.1855. Namun tidak sampai ke level strong support-nya atau support trend line-nya ini. Nah, kalau untuk hari ini kita lihat juga di data tidak ada data yang terlalu signifikan mempengaruhi pergerakan euro, yang artinya untuk range euro pun masih di kisaran ini teman-teman ya. Level atasnya masih di resisten kemarin atau di 1.1906. Ini harga tertinggi kemarin ya hari Jumat. Kemudian untuk supportnya ini di harga terendah kemarin, sekaligus juga ini ada dua support yang menghalau atau yang menahan pergerakan euro, yaitu pertama uptrend line dan yang kedua adalah historical harga kemarin. Itu di kisaran 1.1855. Nah, ini untuk supportnya. Sekarang harga berada di tengah. Saran saya teman-teman silakan wait and see atau buy dan sell pun sebenarnya bisa di level sekarang. Tapi harus dipantau adalah key levelnya, level resisten dan juga level supportnya ini harus dipantau. Level mana yang break, itulah yang akan menjadi penentu pergerakan euro selanjutnya. Oke, kalau level resisten yang berhasil di break, maka pergerakan selanjutnya akan menuju ke 1.1974 ya di level ini. Kalau resistennya berhasil di break, namun kalau nanti supportnya yang berhasil di break, maka potensi penurunan ke level ini 1.7980. Karena memang datanya belum ada yang terlalu signifikan, maka range-nya pun akan sempit ya kemungkinan besar hari ini. Teman-teman bisa ambil peluang mungkin di kisaran support 1.1860 sebagai beli ya, area beli.
Dan juga mungkin kalau harga sampai ke level tertinggi kemarin, teman-teman juga bisa jual, ambil posisi jual ya di level 1.1900. Stop loss-nya teman-teman atur sama seperti kemarin ya, untuk posisi sell itu maksimal di 1.1920. Untuk posisi sell ya. Kemudian untuk posisi buy, stop loss bisa teman-teman atur di bawah dari gelombang terdekat di sini ya. Saya lihat di sini, walaupun di sini ada gelombang, namun terlalu riskan kalau kita pasangnya di sini untuk stop loss. Jadi saran saya untuk posisi buy yang lebih aman itu di level 1.1830 ya. Untuk posisi beli. Jadi teman-teman bisa buy limit nanti di 1.1860, stop loss-nya 30 pip. Untuk posisi beli ya. Kalau kita ngomongin posisi ideal, maka kita harus ikutin tren ya. Artinya kita tunggu aja posisi beli di bawah. Ya, di kisaran level ini. Untuk stop loss itu maksimal di 1.1830. Seperti itu ya untuk euro, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari euro, silakan. Cukup jelas ya. Kita langsung ke sterling, kita coba ngelihat sterling. Ya, sama juga pergerakan kemarin pun masih berada di area resisten dan kita rekomendasikan untuk teman-teman ambil posisi jual karena harga berada di resisten sekali lagi, dan memang harga terkoreksi ya. Terkoreksi sampai ke level 1.3820-an. Nah, di sini level koreksi kemarin dan tertahan. Kalau kita melihat support terdekat itu adalah di area uptrend line ini ya. Namun tidak sampai. Ini ada dua support yang menahan. Pertama ada dari trend line yang menurun yang sudah di breakout, kemudian ini ada uptrend line. Jadi dua ya. So mungkin di bawah ini adalah level support kuat untuk sterling ya, 1.3820. Nah, sekarang pergerakan masih di antara support 1.3820 dan juga resisten di 1.3890. Ya, artinya teman-teman bisa juga ambil buy atau sell di level sekarang, atau nanti tunggu dulu di level bawah 1.3820 atau 30 itu menjadi level pembelian teman-teman ya, kalau kita mau ngikutin tren. Karena idealnya memang sekarang ini adalah posisi buy. Ya, untuk sterling dan juga euro tadi ya, karena trennya sudah mulai berubah dari sebelumnya downtrend jadi breakout dan sekarang pergerakan berada di atas uptrend line. So teman-teman tinggal cari area terbaik untuk beli dengan stop loss adalah di bawah dari uptrend line ini ya. Nih, tahu teman-teman bisa pasang untuk maksimal stop loss itu di level 1.3800 itu stop loss-nya untuk posisi beli. Kalau nggak mau stop loss terlalu besar, artinya teman-teman harus nawar. Turunin dikit nanti ketika harga di level 1.3820 atau 30, nah teman-teman bisa ambil posisi buy. Artinya stop loss-nya hanya 30 pip dari harga running ya. Dan untuk sell juga sama, mungkin teman-teman tinggal tunggu pergerakan harga mendekati resisten di 1.3890 ya, untuk teman-teman cari posisi jual. Selagi resisten ini belum di break, maka resisten ini akan menjadi tahanan untuk sterling. Namun jika nanti ada pergerakan harga yang membreakout dari sterling, maka potensi selanjutnya untuk kenaikan sterling adalah di level 1.3980. Sini ya. Namun tadi karena kita melihat juga tidak ada data yang terlalu berimpact besar pada sterling, maka pergerakan hari ini akan cenderung flat ke atas, ya, flat ke atas. Ya, artinya menuju ke resisten. Oke, dari sterling teman-teman ada pertanyaan? Oke, cukup jelas ya. Kita coba analisa Aussie karena memang hari ini ada data yang akan dirilis ya terkait dengan suku bunga. Ya. Kita lihat dolar. Ini mungkin jadi peluang ya yang bagus untuk hari ini. Oke, teman-teman, ini di time frame 4 jam tolong diperhatikan. Ini peluangnya bagus untuk hari ini ya. Sebelumnya ini pergerakan harga berada pada downtrend line. Teman-teman bisa perhatikan garis biru yang transparan ini. Ini menjadi penahan pergerakan harga sebelumnya trennya turun ya.
Namun ini berhasil di breakout di level ini. Nah, di level ini berhasil di breakout, ya, kemudian retest dari downtrend line dan up. Ya. Sekarang teman-teman bisa perhatikan bahwa pergerakan harga bertahan di resisten. Nih, saya perkecil lagi, bahwa ini juga merupakan tahanan dari Australia. Jadi sekarang pergerakan pas berada di resisten. Gelombang pertama yang tertinggi ada di level ada di tanggal 10 Mei 2021 ya, gelombang pertama. Kemudian gelombang kedua ini ada di 11 Juni 2021. Dan sekarang pergerakan harga tertahan di gelombang ketiga. Ya, kalau kita melihat tadi data dari suku bunga yang kemungkinan besar tidak akan berubah atau tetap 0,1%, artinya kemungkinan besar juga dari historical yang lalu bahwa setiap suku bunga yang tetap atau bahkan turun itu membuat mata uangnya akan melemah. Nah, artinya kemungkinan besar juga karena sekarang harga berada di level resisten, maka untuk Australia dolar ini berpotensi untuk mengalami pelemahan. Ya, nanti kita perhatikan nanti datanya akan dirilis jam 11.30 siang nanti. Ya, jadi ini peluang yang bagus untuk teman-teman ambil ya, untuk ambil posisi sell. Stop loss-nya sedikit aja di atas resisten ini aja. Kalau sekarang harga berada di kisaran 0,7448, ya teman-teman bisa pasang stop loss-nya di 30 pip atau 40 pip ya, 40 pip ke atas. Untuk posisi sell, stop loss-nya di 0,7480-an level itu. 80 atau 90 deh, level ini ya untuk stop loss posisi sell. Ya. Ya, skenario-nya seperti ini. Untuk target kita ambil ke gelombang terdekat dulu di sini ya. Take profit-nya di sini karena di sini pernah jadi resisten, kemudian di breakout jadi support, artinya di sini merupakan target terdekat kita untuk penurunan dari Australia dollar. Ya, skenario seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti ketika data dirilis harga sesuai dengan prediksi kita ya. Gitu ya. Jadi untuk peluang teman-teman bisa ambil di Australia dollar untuk forex-nya. Oke. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke oil. Ya, setelah tertahan juga di resisten, kemarin sudah sempat kita bahas bahwa oil tertahan di resisten pas di 70 ya, di kisaran 70 dan terkoreksi. Nah, sekarang pergerakan harga sebenarnya kalau kita lihat pola hampir sama ya. Dari euro kemudian sterling ini oil juga sama, dia berada di level tengah nih. Kita lihat bahwa support terdekat dari oil ini ada di kisaran 67. Dan untuk resisten sekarang di kisaran 70. Pergerakan harga masih di kisaran 69. Namun kalau kita melihat dari kecenderungan pergerakan harga, maka kemungkinan besar harga ini akan menuju ke resisten lagi, teman-teman. Karena dari daily pun saya lihat ini sellernya sudah melemah, ya, dan kemungkinan ini akan ada pembelian lagi oleh para buyer. Namun range-nya pun akan sempit ya, sama seperti yang lain. Hari ini juga kemungkinan besar range-nya akan sempit. Artinya kalau teman-teman buy, itu targetnya di resisten, di 70 ya, 1 poin. Maksimal di 70,5. Itu harga tertinggi beberapa hari yang lalu. Nah ini untuk target take profit dari posisi beli ya. Namun sekali lagi kalau memang harga masih berada di level atau di bawah dari downtrend line, teman-teman juga nanti ketika harga berada di atas bisa melakukan penjualan ya atau sell. Karena memang patokan kita ke downtrend line ini. Selagi harga masih di bawah garis biru ini downtrend line, maka kita bisa sell, mungkin level terbaik adalah di 70, kemudian stop loss-nya bisa kita pasang di 71 dengan target di 68 sampai ke 67 ya. Itu acuan kita ke teknikal karena idealnya memang posisi downtrend line downtrend ini kita ambil posisi sell ya. Jadi ini ya range yang untuk pergerakan hari ini untuk oil kemungkinan besar masih dalam range yang kecil
Kalau kita ngomongin posisi ideal, kita ambil posisi sell di atas. Kita tunggu di 70-an. Mau buy sekarang pun nggak apa-apa, tapi targetnya kecil di 70 ya. Stop loss maksimal untuk posisi sell itu di 71, dan untuk posisi buy itu bisa atur di 66 atau sampai dengan 6.5 ya, di bawah gelombang ini untuk stop loss posisi buy oil. Oke teman-teman, ada pertanyaan untuk oil? Cukup jelas ya? Masih sama seperti kemarin ini. Kita lanjut aja ke emas. Ya, ini yang teman-teman tunggu ya. Pergerakan harga emas hari ini seperti apa? Oke, kalau kemarin kita sudah buatkan polanya, rising wedge ya. Kemudian harga sempat tertahan di level resisten di 1833 hari Jumat kemarin ketika non-farm payroll, dan terkoreksi. Nih teman-teman, terkoreksi. Namun kalau kita melihat dari candlestick 4 jam ya, ini koreksinya udah mulai berkurang ya. Artinya sekarang ini ada potensi pergerakan dari emas ini kembali naik. Kalau kita melihat juga polanya ini kan pola kenaikan ya, rising wedge ya. Ini gelombang 1 bawah, gelombang 2, dan kemungkinan gelombang 3 akan terbentuk. Ya, mungkin hari ini sampai dengan 2 hari ke depan. Artinya pergerakan harga kemungkinan besar masih bermain di level atau di pola dari rising wedge ini, bergerak ke atas. Nah, kalau kita melihat sekarang, sebenarnya sudah teman-teman bisa ambil beli sekarang. Ya. Di sini ada morning star, di sini ya, ada 3 pola candlestick. Ya, pertama bearish candlestick, yang kedua ada spinning top ya seperti doji juga, dan yang ketiga ini ada candle bullish. Ini artinya morning star yang menjadi sinyal untuk kenaikan harga. Untuk sekarang sebenarnya posisi idealnya selagi pergerakan harga masih berada dalam pola ini dan di atas dari support dari uptrend line ini, teman-teman bisa ambil posisi buy. Di level sekarang boleh, atau nunggu koreksi juga sedikit lagi juga boleh. Yang pasti sekarang sinyal untuk kita beli itu udah muncul. Ya. Target untuk posisi beli itu di harga atau di level harga tertinggi kemarin 1833. Ya, targetnya artinya ada sekitar 7 poin lagi dari harga sekarang. Sekarang 1826 ya. Namun kalau kita melihat dari resisten rising wedge, maka target tertingginya ada di kisaran 1843. Ya, di sini di titik ini adalah tahanan atasnya. Ya, mungkin teman-teman nanti kalau mau nunggu yang jual ya silakan tunggu di level ini ya. 1843. Coba kita lihat ke kiri ada nggak tekanan harganya? 1843. Oke. Ada ya. Ini tolong teman-teman perhatikan di sini ada level apa namanya? Resisten di breakout jadi support level ini. Kemudian kedua kalinya di sini jadi support, artinya di sini akan jadi resisten pas di 1844 ya. 1844. Resisten selanjutnya untuk emas. Artinya target kalau untuk maksimal bisa di level ini untuk posisi buy ya. Target awalnya di harga tertinggi kemarin dulu. Ya. Ini pas di atas dari rising wedge atau di resistennya. Ya. Oke ya. Jadi untuk saran sekali lagi, selagi pergerakan harga masih di atas dari uptrend line ini atau di dalam pola rising wedge, teman-teman bisa buy. Nanti kalau memang melihat pergerakan harga yang lebih signifikan mungkin di malam hari nanti ya. Kalau sekarang kemungkinan besar pergerakannya akan cenderung flat juga, namun lebih ke atas ya. Key levelnya ada di sini ya, teman-teman bisa di copy ini trend line, nanti teman-teman pasang di MetaTrader sebagai key levelnya. Uptrend itu masih berjalan nggak? Kalau memang masih dalam pola ini, masih di atas uptrend line, teman-teman cari posisi beli terus ya, cari posisi beli aja. Pokoknya di level-level support, level-level mendekati area support itu teman-teman beli. Namun kalau sudah di breakout, ini jangan lagi dibeli ya. Kalau sekarang kan masih positif nih pergerakan harga ke atas. Jadi untuk rekomendasi emas hari ini adalah beli.
Level 33 sebagai target profit, dan juga mungkin teman-teman kalau mau sell bisa coba di situ, namun untuk stop loss di 18.35 maksimal ya. Gitu ya, untuk emas ada pertanyaan teman-teman? Silakan, saya buka sesi tanya jawab sekarang. Jelas? 13 peserta, tolong direspon dong. Oke, jelas Coach. Thank you Pak Yogi. Oke ya teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, jadi untuk review market pagi ini saya cukupkan ya. Silakan ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk trading hari ini, sekaligus juga mungkin bisa di-sharingkan kepada teman-teman trader yang lain. Oke ya, mungkin itu saja dari saya teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan, ya, tetap berdoa dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, selamat pagi semuanya. Salam profit. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you, pagi. Coach. Terima kasih. Thank you. Thank you. Baik, terima kasih semuanya.